menghormati hidangan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Mengangkat lagu kebangsaan Indonesia dilanjutkan hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, curahkan rahmat berkat dan ridha-Mu pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tanggung jawab yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami saat ini adalah amanah yang Kau berikan. Jadikanlah amanah ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu dan sebagai jalan untuk menggapai keridhaan-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan menjalankan tugas yang dibebankan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami kemudahan dalam urusan-urusan kami. Sehatkan bangsa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Ketua Pengadilan Agama Limbato, Ketua Pengadilan Agama Sulawesi, dan Ketua Pengadilan Agama Korban dimulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Petikan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi pimpinan dan hakim pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Dr. Andus Haji Arfan Muhammad, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dari jabatan Hakim Utama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dr. Andus Muhammad Hadaud, Magister Hukum, dari jabatan Hakim Utama Muda Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Haja Nuraini S. Sarjana Hukum, Magister Hukum, dari jabatan Hakim Utama Muda Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dr. Andus Haji Purnomo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dari jabatan Hakim Utama Muda Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kelas 1A. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Masri Oli, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dari jabatan Hakim Utama Muda Hakim Justisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat kembali
dalam jabatan Hakim Utama Muda, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Nahrudin Sarjana Agama dari jabatan Hakim Madya Muda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros kelas 1B. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Agama Limboto kelas 1B. Kaharudin Anwar, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum dari jabatan Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Agama Paniai kelas 2. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Agama Suawa kelas 2. Raja Budin, Sarjana Hukum Islam dari jabatan Hakim Pratama Utama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kelas 2. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Pratama Utama, Ketua Pengadilan Agama Kuandang kelas 2. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 sampai dengan 10. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 2021. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Petikan sesuai aslinya. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Haji Acunur, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik, dimohon mengambil tempat. Para saksi dan rohani dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pemanggilan sumpah jabatan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia disumpah? Selanjutnya perlu saya memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya kepada Allah dan mengkhianati sumpah-sumpah mereka untuk mendapatkan sekedar keuntungan yang tidak seberapa, orang-orang itu tidak akan mendapat sesuatu yang baik di akhirat. Dan Allah tidak bersedia untuk berbicara dengan orang-orang itu, dan Allah enggan melihat padanya. Lagi pula Allah tidak menganggap orang-orang itu sebagai orang yang suci untuk mereka disediakan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, saudara-saudara, resapilah firman Allah ini sedalam-dalamnya. Semoga saudara selalu mendapat bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka pada orang-orang yang menepati janji dan sumpahnya
dan kepada Tuhan itu lain yang bertanggung jawab akan saudara berikan. Untuk itu kami minta supaya mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Agama Limboto, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penanda berita acara pengambilan sumpah diawali oleh pejabat yang diambil sumpah. Para saksi, selanjutnya penyampaian berita acara sumpah oleh Yang Mulia Ketua Peradilan Tinggi Agama Gorontalo. Para saksi dan dihormat dimohon kembali ke tempat semula. Kami mengundang Bapak Dr. Muhammad Hadal, Magister Hukum, untuk mengambil tindak. Perhatikan oleh Ketua Peradilan Tinggi Agama Gorontalo. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-SK-6/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 127-KMA/SK-6/2021 tanggal 22 Juni 2021, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan ini resmi melantik 1. Perandos Haji Arfan Muhammad SHM. 2. Dr. Andos Muhammad H. Daud MH. 3.
Haja Nur Aini SSHMH. 4. Dr. Andus H. Purnomo MHum. 5. Masri Oli SAG SHMH. 6. Nahrudin SAG. 7. Kaharudin Anwar SHMH. 8. Rajabudin SHI. Saya percaya bahwa saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara. Gorontalo 22 Juli 2021. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dr. Andus Haizuddin HMH. Integritas. Diawali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Ketua Pengadilan Agama Batang, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dan Ketua Pengadilan Agama Kuala. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pejabat yang baru disumpah diserahkan kembali ke tempat semula, kecuali Ketua Pengadilan Agama Batang, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dan Ketua Pengadilan Agama Kuala untuk tetap berada di tempat. Serah terima jabatan. Mengundang Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala untuk mengambil tempat.
serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang diawali oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto yang lama kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto yang baru. Penanda berita acara serah terima jabatan. Penandatangan selanjutnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dipersilakan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Kepada pejabat lama dan pejabat baru dimohon kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya foto bersama kepada pejabat yang baru dilantik dimohon menunggu tempat untuk foto bersama.
Foto bersama diawali oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nana. Selanjutnya kami mengundang para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Selanjutnya kami mengundang para ketua pengadilan agama atau yang mewakili Senggala Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Para ketua dan wakil ketua atau yang mewakili kami undang untuk foto bersama. Selanjutnya kami mengundang istri dari pejabat yang dilantik dipersilakan untuk foto bersama. Istri atau suami dipersilakan. Kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang lama, saya juga sebenarnya kalau bisa yang lain, tapi sepertinya dipaksa kami untuk berdiri di sini. Barangkali ada pertimbangan khusus. Pertama, saya ini kan orang yang paling senior, paling tua di antara yang ada di sini. Kemudian yang akan dilepas juga sama-sama orang dari Jawa, sama-sama alumni IAIN Yogyakarta, dan sama-sama pernah menjabat ketua pengadilan agama di Gorontalo, Minahasa. Barangkali itulah yang bersikeras teman-teman untuk mewakilkan, memberikan pesan kepada saya.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, seperti Bapak Mas Roy dulu sama-sama di Tondano, Bapak Muhammad Daud sama-sama di PA Gorontalo, kemudian Pak Gaharudin itu dulu sama-sama di PA Gorontalo, Pak Amiruddin Hinolo juga sama-sama di Gorontalo, sedangkan Pak Mubarak sama-sama di Wamena. Jadi banyak sekali teman-teman yang dulu waktu saya menjabat ketua baru calon pegawai, sekarang sudah hakim tinggi, sudah jadi ketua dan lain sebagainya. Saya merasa bersyukur, merasa senang karena mereka karirnya selalu menanjak. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mungkin, saya tidak akan lama-lama menyampaikan pesan dan kesan kepada beliau yang akan meninggalkan Gorontalo. Kemarin saya sudah tanya-tanya sama teman-teman, apa kesannya Pak Waka selama menjabat wakil ketua di Pengadilan Agama Gorontalo. Satu-satu mereka menyampaikan antara lain, beliau adalah low profile, kemudian tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, kemudian beliau adalah murah senyum. Juga saya tanya yang lain, apa kesannya Pak Waka? Pak Waka adalah kebapakan. Kemudian sopan, lembut, dan menyejukkan. Jadi semuanya tidak ada yang negatif, semuanya positif. Kemudian sebagian teman-teman atau sebagian besar memberi kesan bahwa Pak Waka adalah seorang panutan atau sering disebut Pak Kiai begitu. Pak Kiai memang dalam ilmu agamanya juga kesan saya sering atau suka menjadi imam di masjid, di kantor. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, jangan dikira kalau Kiai itu tidak bisa berjoget, karena jejak digitalnya ada. Saya menyaksikan sendiri beliau tidak bisa berjoget. Itu kesan yang mendalam bagi saya dan sebagian yang lain. Bapak ibu sekalian, kami atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala arahan, bimbingan, dan petunjuknya selama beliau bertugas di sini. Juga kami mohon maaf yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya atas segala kehilafan, kelalaian dari pihak kami kepada Pak Wakil Ketua yang lama, serta tak lupa juga mengucapkan selamat jalan, selamat bertugas di tempat tugas yang baru, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Kemudian ada pesan yang berupa pantun ya. Ini sebagai penutup, barangkali kami tidak akan lama-lama. Pantun yang pertama, pasang pelita di dalam perahu, rama-rama terbang ke hulu, walau hati berpisah jauh, kenangan bersama dikenang selalu.
satu lagi, kayu dibawa perahu. Perahu dibawa ke tengah lautan. Kalau sudah berada di tempat yang baru, janganlah kami dilupakan. Barangkali pantun itu sebagai penutup. Akhirnya, mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pesan dan kesan oleh pejabat yang akan bertugas di tempat yang baru. Kami mengundang Bapak Dr. Haji Yusuf Hari SHM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Perguruan Tinggi Agama Gorontalo, yang kita muliakan pula Pak Wakil Ketua yang baru saja dilantik tadi, rekan-rekan hakim tinggi baik yang lama maupun yang baru selamat datang di Gorontalo. Kemudian Pak Panitra, Pak Sekretaris Perguruan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak-bapak dan Ibu pimpinan Pengadilan Agama sewilayah PTA Gorontalo yang saya hormati, rekan-rekan pejabat struktural fungsional di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan juga di Pengadilan Agama sewilayah PTA Gorontalo yang sangat saya banggakan. Pertama-tama izinkanlah saya kembali mengaturkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tadi pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat yang baru, dan kemudian saat ini dilanjutkan dengan pengantar tugas. Mestinya ini juga ada Pak Ketua-Ketua ya, Pak Ketua Limboto, Pak Ketua Suwawa, dan Pak Ketua Kewandang. Nanti insya Allah mungkin juga akan ada pamitan juga. Dan khusus untuk saya merasa tersanjung tadi ya, dengan sambutan dari Pak yang mewakili PTA tadi, Pak Supardi ya, Pak Supardi yang mulia, Pak Supardi. Kemudian juga ada beberapa kilas balik ya perjalanan kami selama di PTA Gorontalo ini. Tentunya kami kemarin juga sangat berkesan. Kemarin itu saya diperkosa, betul-betul diperkosa itu ya. Saya tanpa betul-betul nggak tahu ya awal-awalnya itu Pak Ketua langsung datang, langsung baju saya itu dilepas semua, mau diapain saya? Ya. Baju dilepas, celana dilepas lagi ya. Wah. Jadi untung saya ada kaos dalam dan juga celana dalam juga. Kalau enggak, wah bahaya sekali ini. Saya betul-betul kemarin tuh terkesan ini nggak tahu apa, sama sekali nggak tahu, akhirnya ada acara yang seperti itu ya. Dan yang lebih anu lagi, setelah itu saya dimandikan oleh para bidadari. Saya dimandikan di sana ya. Saya bukan sendirian ya, dengan Pak Ketua juga, dengan Pak Panitra ini juga. Wah, saya dibopong oleh Pak Panitra jadi dibuang ke laut nih. Saya pikir mau dibuang sampai di Jawa ini.
Ya, mudah-mudahan itu menjadi kenangan yang tak akan saya lupakan ya untuk perjalanan ya persahabatan dan persaudaraan antara saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Meskipun mungkin dianggap itu agak porno sedikit ya, karena ya kelihatan, tapi ya mudah-mudahan itu tidak diekspos saja lah ya. Kita hanya untuk analisa sekedar untuk rasa persahabatan yang tinggi saja. Kemudian hari ini adalah barangkali hari terakhir ya saya berdiri di hadapan Bapak Ketua, Bapak Hakim Tinggi dan juga para pejabat Pak KPA ya, dan di Paniteraan Sekretariatan dalam posisi sebagai Wakil Ketua PTA Gorontalo tentunya ya. Terakhir sebagai Wakil Ketua PTA. Ya tentunya tadi sudah kita saksikan, jadi ada Pak Wakil yang sudah dilantik, berarti ada yang baru ya. Jadi kalau menurut asas hukum ya, itu ada asas yang mengatakan lex posteriore ya, derogat lex priori. Jadi artinya hukum yang baru itu harus didahulukan daripada hukum yang lama, atau hukum yang lama dihapus dengan hukum yang baru, posterior ya. Jadi saya sebagai orang lama ya, jadi berarti saya memang dengan dilantiknya Pak Wakal tadi, berarti saya hari ini terakhir untuk menjabat Wakil PTA di Gorontalo ini. Tapi mudah-mudahan ya siapa tahu ya nanti suatu saat ya saya akan bersama-sama lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Karena ini memang perjalanan sejarah itu kan selalu diputar ya oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi saya dulu dengan Pak Ketua ini dari 77 berteman ya, kuliah sama-sama, 83 selesai sama-sama juga. Kemudian setelah itu berpisah, tidak tahu kemana ya Pak, mungkin Pak Ketua juga pulang ke Mataram ya, saya pulang ke asal saya di Jogja, di Klaten ya. Nah, itu 83 katakanlah ya, 83. Kemudian tidak sangka-sangka ternyata ketemu lagi sekitar 97-an lah itu ya. 97 saya ketemu beliau ya, waktu saya pendidikan di Bogor ya. Beliau waktu itu pansek, jadi panitera dan sekretaris waktu itu ya di Kupang, PTA Kupang. Nah, ketuanya Pak yang wakil ketua Mahkamah Agung Pak siapa? Pak Kamil ya, Pak Kamil. Waktu itu memang beliau memberikan materi ya dengan Pak Manan gitu ya. Nah, beliau rupanya ingin bertemu atau pas kebetulan mencari ya, jadi ketemu di sana. Itu 97-an ya. Kemudian ketika Rakernas di Merkur Ancol itu saya pangling dengan beliau. Saya di kamar itu, wah beliau menemui saya, tapi saya pangling, siapa ini ya? Oh ternyata Pak Ketua ya waktu itu ya. Nah, dengan teman-teman yang lain banyak teman-temannya. Itu sekitar tahun 2000 berapa itu ya. Kemudian saya ketika di Jakarta tahun 2012-an ketemu lagi beliau. Beliau sudah hakim tinggi ya, saya masih ketua PA waktu itu juga, Jakarta Barat. Jadi artinya apa? Kemudian setelah itu sekarang 2000, mulai kemarin itu 2020 ketemu lagi di Gorontalo. Ini tidak dinyana-nyana, artinya saya juga tidak pernah membayangkan yang ketemu lagi ya. Kalau dengan teman-teman di Gorontalo ini, saya sejak tahun 84 sudah menginjak tanah Gorontalo ini. Artinya waktu itu saya meskipun di Manado ya, karena Manado itu juga wilayahnya sampai ke Gorontalo. Jadi dengan Pak Haji Daud, dengan Pak Haji Masri ya, UDI ya, dengan teman-teman yang lain ya, itu sudah lama
mengenali beliau ini. Jadi ketika itu ya masih ya di PTA, saya di PA. Nah, kemudian sekarang bertemu tapi berpisah juga ini ya. Jadi bertemu berpisah lagi. Nah itu. Jadi untuk wilayah PTA Gorontalo, PTA Manado itu memang bagi saya sudah tidak asing lagi dengan teman-teman lama ya. Tapi memang itulah perjalanan katakanlah perjalanan saya sebagai pegawai negeri sipil ya, bertemu dan berpisah. Dan hari ini ya mungkin insya Allah tidak lama lagi saya juga akan meninggalkan Bapak dan Ibu sekalian, karena saya harus berangkat ke Pontianak gitu. Jadi hari tanggal 27 insya Allah saya akan melaksanakan pelantikan di Pontianak. Saya sudah mendapatkan surat tugas dari Pak Ketua ya, untuk berangkat. Jadi saya insya Allah besok mau terbang ya, insya Allah. Kalau swab saya berhasil ya, karena kemarin saya swab sampai hari ini belum ada hasilnya, bahkan tadi kayaknya mau ditunda. Jadi ya wallahu alam lah, nanti bagaimana lah ya, kalau memang harus di cancel ya kita ikuti. Memang begitulah, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, jadi itulah sekedar untuk pengantar saya, dan selanjutnya kepada Pak Ketua, saya tentunya betul-betul sangat bersyukur ya bertemu dengan Pak Ketua ya, dengan teman-teman yang lain, khususnya Pak Ketua. Saya banyak belajar ya dari beliau, karena terus terang aja saya setelah jadi hakim tinggi kemudian masuk di Diklat, itu masalah manajemen perkantoran itu saya buta sama sekali ya. Apalagi ada ZI ya, untuk membangun, meraih untuk WPK dan seterusnya, itu saya sama sekali tidak pernah mengikuti ya perkembangannya seperti itu ya. Jadi makanya saya masih belajar banyak ketika itu ya, saya harus belajar, tanya-tanya ya, apa itu APM juga. Saya Pak Sekretaris ya, APM itu apa Pak Sekretaris? Saya tidak tahu sama sekali ya. Nah, padahal mestinya wakil ketua harus yang memimpin untuk itu ya. Jadi karena alhamdulillah sekarang untuk hakim tinggi sudah terlibat ya, terlibat di dalam pembangunan ZI ya, sehingga tentunya dari sini akan semakin nanti menjadi bekal ya. Dan insya Allah teman-teman hakim tinggi nanti pasti akan menjadi pimpinan ya di pengadilan tinggi ya, tingkat banding ya. Jadi kalau sudah ada bekal ya, insya Allah akan enak itu di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan nanti. Jadi saya banyak belajar sama beliau ya. Jadi dan meskipun ilmunya belum saya serap semuanya, tapi insya Allah nanti akan menjadi bekal bagi saya di dalam melaksanakan tugas-tugas di tempat yang baru nanti. Jadi banyak, beliau juga canda-candanya juga cukup banyak ya. Jadi humor-humornya banyak ya, sehingga kemarin waktu ulang tahun itu ternyata baru umurnya 36. Nah, jadi berarti kalau beliau 36 saya 35 ya. Iya. Nah, jadi ini terus terang ya, saya banyak belajar dan terima kasih sekali Pak Ketua atas segala bimbingannya, segala arahannya ya. Mudah-mudahan nanti saya akan terapkan ya di dalam kantor yang baru. Nah, kemudian kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan hakim tinggi ya, Pak KPA ya, Pak Sekretaris, Pak Panitera ya, PTA maupun di PA, saya juga tentu saja semuanya adalah al-ajmal fil ain wal aghla fil qalb. Jadi semuanya saya lihat memang sangat-sangat menyenangkan ya, dari segi pandangan mata ya, menyejukkan ya semuanya ya. Kemudian di hati juga terkesan ya, terkesan begitu sangat ya, kental ya persaudaraannya ya, sehingga dalam hal melaksanakan tugas-tugas kedinasan
alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, kerjasama dari kesemuanya ya. Tugas-tugas saya khususnya dalam pengawasan ya, koordinator pengawasan khususnya itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Dalam pengembangan teknis ya, juga alhamdulillah beberapa kali pertemuan diskusi hukum juga kita dapat berjalan dengan baik ya, sehingga mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita sampaikan dalam diskusi hukum dan juga dalam rakerda kemarin ya, ada beberapa poin-poin ya yang harus dilaksanakan ya, mudah-mudahan itu semua dapat dilaksanakan oleh kita semuanya secara baik. Kemudian hal-hal yang lain ya, saya kira semuanya adalah sangat menyenangkan. Kalau tadi dikatakan saya positif positif ya, bukan berarti hamil ya atau bukan berarti kena corona, bukan ya. Tapi terus terang saya mengakui banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak kekhilaafannya. Jadi tentunya selama saya bertugas di PT Gorontalo ini selama 10 bulan sampai 11 bulan ya. Karena waktu itu saya dilantik akhir Agustus, kemudian saya dapat SK Juli ya, kemudian sampai dengan akhir Juli ini. Jadi ya mungkin 11 bulan katakanlah ya. Waktu itu kan bersama-sama dengan Pak KPA Limbutu juga, Pak KPA Kota ya, Pak KPA Tilamuta, tapi Pak KPA Tilamuta masih ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat lagi juga akan meningkat lagi ya. Jadi Pak KPA Limbutu alhamdulillah sudah lulus menjadi kelas 1A ya. Kemudian Pak Gorontalo Kota ya juga jadi hakim tinggi ya. Berarti alhamdulillah ya karirnya semakin baik. Dan tentunya ini semua kesalahan-kesalahan, semua hal-hal yang tidak mengenakan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya, yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan nanti kita tidak berpisah, tidak membawa beban ya. Jadi semuanya berpisah dalam keadaan yang sangat menyenangkan, penuh dengan persaudaraan, dan laisal firaq lil firaq. Bukanlah perpisahan ini nanti akan betul-betul menjadi terlepas ya antara saya dengan bapak-bapak sekalian, tapi walakinnal firaq lisyauq. Jadi akan tetapi perpisahan itu adalah justru nanti akan mendatangkan suatu kerinduan. Kerinduan. Jadi siapa tahu ya, karena rindu kemudian nanti kita bisa ketemu lagi ya, itu insya Allah. Jadi itulah beberapa hal ya yang dapat saya sampaikan. Tapi saya karena tadi ada pantun, jadi saya akan membaca pantun juga ini supaya imbang ya, supaya impas ya. Ya. Manis sekali buah rambutan, dimakan secara perlahan. Apabila ada sebuah pertemuan, tentunya ada juga perpisahan. Putih-putih bunga melati, melati dibawa menuju peti. Janganlah dikau bersedih hati, walau perpisahan harus menghampiri. Malam-malam ronda berjaga, ada buah tolong dibawa. Meskipun akan berpisah raga, tetapi tetap bersatu dalam jiwa. Ini mohon maaf wajah ya, saya baca ini. Ada beberapa roti di nampan, makan bersama seorang janda. Jika ada salah, mohon dimaafkan, jangan disimpan dalam dada. Pergi jauh ke Pontianak, pulang-pulang bawa pia sarunde. Teruslah
maju rekan-rekan untuk meraih WBK dan WBBN. Perpisahan hari ini tak pengaruh AP-AP, ya. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi artinya semuanya kesuksesan ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan demikianlah kesan dan pesan saya. Tentunya marilah kita tetap dukung ya kebijakan-kebijakan Pak Ketua KPTA Gorontalo ya. Tentunya kebijakan semuanya adalah demi untuk kebaikan kita bersama, dan kita jalin komunikasi yang baik di antara satker-satker ya, antara pimpinan satker dengan seluruh bawahannya, karena tanpa ada komunikasi yang baik, saya kira tugas-tugas di satker juga tidak akan sempurna ya. Jadi tolonglah pesan saya sedang demikian ya. Jadi kita melihat bekerja ini adalah satu sistem ya, antara satu dengan yang lain itu selalu ada keterkaitan ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi semua saling mendukung, saling berjalin ya, sehingga itulah yang akan menyebabkan sukses kita di dalam sebuah lembaga atau institusi. Saya kira demikian Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon doa restunya kepada Bapak Ketua, Bapak teman-teman Hakim Tinggi, Pak Panitra, Pak Sekretaris, Pak KPA ya. Mohon doanya mudah-mudahan nanti sebab saya keluar dan saya bisa berjalan ke Manado, dan nanti akan terbang dari Manado ke Pontianak. Insyaallah sukses dan di sana selamat di perjalanan. Itu permohonan saya ya, mohon doanya ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya perkawinan pejabat yang baru dilantik, yang akan diwakili oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Haji Arfan Muhammad SH.M.Hum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang lama, yang sebentar lagi akan bergabung menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang saya muliakan, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Bapak Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Ketua, Panitra Sekretaris, mungkin ada Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pejabat fungsional struktural baik yang ada di Pengadilan Tinggi maupun yang ada di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang saat ini sempat hadir di tempat ini yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini. Pada hari ini kita
diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, dan dipertemukan di tempat ini. Yang hampir-hampir kemarin saya waktu berangkat itu tidak menemukan alat transportasi ke Gorontalo karena malam hari dibatalkan sepihak penerbangan dari Makassar ke Gorontalo karena saya mengambil rute Surabaya menggunakan Citylink, kemudian transit di Makassar menggunakan Lion. Ternyata sore hari saya karena paginya siangnya itu ada acara, saya terlalu payah habis sholat isya, saat tidur malam hampir jam 11 saya lihat di email ada pembatalan itu. Paginya setelah sholat subuh hari raya Idul Adha saya langsung berangkat ke Surabaya. Padahal jarak rumah saya yang ada di Bondowoso atau di Jember itu dengan Surabaya kalau cepat nggak ada halangan itu 6 jaman bahkan lebih. Kemudian di sana tidak menemukan, akhirnya saya berusaha dan mohon pertolongan pada Allah, akhirnya saya menemukan dengan jalan yaitu swab, dengan diberitahu bahwa ada swab, hasilnya itu agak cepat namun dengan biaya VVIP. Kemudian terbang ke Jakarta, malam itu saya bermalam di Jakarta, kemudian paginya terbang ke Makassar. Alhamdulillah esok atau siang harinya sudah sampai di Gorontalo. Itu hampir saja, tidak benar. Ini semua adalah Allah yang mengatur. Para bapak dan ibu, berikutnya salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya. Kita berharap semuanya kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatnya. Bapak dan ibu yang saya hormati, terlebih Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tadi saya maaf salah nyebut Pontianak karena saya lama di Pontianak itu 4 tahun 7 bulan, 4 tahun 6 bulan sekian hari lama saya di Pontianak, sehingga sering-sering nyebut itu. Di Surabaya pun saya sering karena sudah lekat dengan Pontianak. Makanya Pak calon wakil Pontianak enak sekali kalau saya karena terlalu lama itu di sana, destinasi wisatanya bagus sekali. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebagai pejabat baru tentunya saya akan memperkenalkan nama saya. Semuanya sudah tahu saya Arfan Muhammad, kemudian saya lahir di Lamongan, yang di sini ada satu daerah dengan saya Pak Hardi. Cuma saya di Lamongan sejak 73 sudah keluar dari Lamongan karena melanjutkan pendidikan. Kemudian saya lanjut, belum selesai kuliah, saya dulu kuliahnya itu tarbiyah, jadi hampir sarjana muda, ada tes-tesan, saya masuk itu dari SMA nya. Kemudian saya berganti pada Fakultas Hukum di Jember karena saya tugas pertama, mungkin saya ini tertua kalau dalam masuk pengadilan, insya Allah. Saya SK saya itu Januari 1981 sebagai capeknya di Bondowoso, yang kebetulan waktu itu ketuanya Pak Muhsinun, wakilnya Pak Ahmad Kamil. Jadi oleh Pak Ahmad Kamil waktu di Bondowoso semua pegawai disuruh kuliah yang belum sarjana, Para bapak dan ibu, saya lahir 1958 bulan Juni tanggal 4. Kemudian
istri saya mohon maaf karena sedang pemulihan dari sakit. Jadi istri saya tanggal 2 Juni yang lalu opnam 1 minggu. Sampai sekarang belum begitu sehat, tapi alhamdulillah sudah pemulihan sehingga saya datang dengan anak saya. Anak saya 3, cucu saya mungkin di antara sebaya saya yang paling banyak, anak 3, cucu 7. Insya Allah hampir 8. Cucu 7. Para bapak dan ibu, karir saya setelah di Bondowoso, kemudian saya pada tahun 88 ikut Cakim, tidak lulus tes tulis, psikotesnya tidak lulus. Kemudian dipanggil lagi untuk tes psikotes lisan, tidak lulus pula. Akhirnya saya diusulkan sebagai wakil panitera. Setelah wakil panitera lama, baru 94 saya ikut lagi tes hakim. 93 akhir saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. Tapi oleh Pak Ketua, waktu itu ketuanya Pak Siato, ini cerita karir perjalanan lewat hidup saya dulu. Oleh ketua saya, karena Pak Panitera sedang sakit, jadi saya wakil panitera tapi PLH panitera. Jadi dicek dulu, tidak boleh SK-nya tidak di SK-kan, jangan dikeluarkan dulu. Baru tahun 95 saya diangkat hakim karena sudah ada panitera yang baru, karena panitera yang sakit itu diganti. Hakim pertama di Peraksaan, kemudian pindah di SPT, dulu ada SPT di Lumajang sebentar 2 tahun, kemudian SPT lagi di Jember, lama di Jember. Dan setelah di Jember saya wakil ketua di Peraksaan sampai 5 tahun jadi wakil ketua, tapi kosong ketua 2,5 tahun. Akhirnya setelah di Peraksaan 5 tahun saya ke Pengadilan Agama Malang tahun 2009 sampai 2012 jadi ketua Pengadilan Agama Malang yang perkaranya paling banyak itu. Kemudian saya jadi hakim tinggi 2012 di Pontianak. 2016 pindah ke Banjarmasin ketemu Pak Ketua. Jadi saya sudah pernah kumpul sama Pak Ketua di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Lalu 2020 saya masuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan pada 2020 itu ada panggilan untuk wakil ketua bersama dengan Pak Wakil Ketua yang lama, karena saya itu termasuk ranking di atas 10, saya urutan ke 11, maka di SK-kan dulu ranking yang 1 sampai yang pertama kalau tidak salah 7, kemudian 8 sampai 10, baru sekarang 11 saya dan berapa ya, 3 kalau tidak salah sekarang itu. Itulah karir saya. Para bapak dan ibu, kalau mewakili teman-teman yang dilantik saya kurang begitu familiar, tapi nama-nama saya tahu, utamanya yang dari Jawa Timur, Pak Purnomo itu yang saya kenal dulu, ada di Situbondo wakil ketua, kemudian ketua di Bangil, terakhir ketua di Tulungagung. Kemudian Pak Masri Olie itu hanya dengar ceritanya saja, cerita dari anak saya, anak ponakan saya, kebetulan bersamaan satu kantor dengan Pak Oli. Jadi saya tidak bisa mewakili seluruhnya, tidak bisa menyebut satu persatu yang saya wakili, hanya
kami semua warga baru. Kalau bahasa Jawanya itu kula nuwun permisi mau memasuki tempat baru di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pertama, mohon kiranya kami semua ini diterima dengan baik. Kami yang baru akan bekerja sama dengan para bapak, dan terlebih saya sebagai wakil pimpinan, wakil ketua yang merupakan unsur dari pimpinan akan melakukan kerjasama dan membackup apa yang menjadi kebijaksanaan Bapak Ketua. Terlebih saya adalah bagian dari koordinator pengawasan. Jadi Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung, termasuk juga pembinaan dan pengawasannya. Oleh karenanya kami semua mohon bimbingan kepada Bapak Ketua dan juga mohon dukungan dan kerjasama para Bapak Hakim dan kepanitraan serta kesekretariatan maupun seluruhnya pegawai yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita maklum bahwa pengadilan agama saat ini tidak sama dengan pengadilan agama, termasuk juga pengadilan tinggi agama pada tahun-tahun yang lalu. Kita mohon bahwa yang kita lakukan itu adalah melaksanakan aturan atau kebijaksanaan pimpinan yang ada di atas melalui SEMA, PERMA, kemudian juga SE, Dirjen Badilat dan sebagainya. Kadang-kadang cepat sekali, belum kita mungkin kadang-kadang ada yang belum sempat membaca, sudah ada aturan yang baru. Oleh karenanya sekarang ini era digital, era yang tidak sama dengan mungkin seperti saya yang orang lama itu. Kalau dulu kan aturan itu jarang sekali perubahan. Nah, oleh karenanya maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk lebih baik, untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT. Jadi kita sesering kali setiap hari kalau bisa melihat apa yang ada di web Mahkamah Agung atau web yang ada di Badilat, sering-sering kita buka agar kita tidak ketinggalan aturan-aturan yang baru. Di samping tugas kita sesuai dengan tupoksi kita. Para Bapak dan Ibu, berikutnya manakala saya sebagai pimpinan, karena saya orang biasa, di samping saya mohon bimbingan pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, manakala saya ada kesalahan atau kurang tepat dalam melakukan pekerjaan, mohon kiranya saya diingatkan dan diluruskan, karena saya bukan orang yang terbaik, tapi saya berusaha untuk menjadi orang baik, termasuk juga yang baru masuk ini berusaha untuk menjadi orang yang baik. Para Bapak dan Ibu, demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi saya mohon doa mudah-mudahan istri saya segera dipulihkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa datang ke sini selalu mendampingi saya, baik saya tugas di mana saja itu selalu mendampingi saya. Di Jawa Timur yang putar-putar di Jawa Timur, kemudian ke Pontianak, ke Banjarmasin, selalu mengikuti, karena sekarang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, sehingga hari ini tidak bisa mendampingi saya.
untuk melakukan pelantikan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Demikian, manakala ada tutur kata yang tidak berkenan, saya pribadi dan juga teman-teman yang baru masuk, baik dari tindakan, sopan santun dan sebagainya, mohon kiranya dimaafkan. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Haji Izudi HM, Sarjana Hukum Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru, Bapak Ibu Hakim Tinggi, baik yang lama maupun yang baru dilantik, Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Panitera, Sekretaris PTA dan PA sewilayah, Ibu-ibu Dharma Yukti yang hadir pada siang hari ini, para pejabat fungsional struktural, karyawan-karyawati yang saya hormati. Sesak juga napas lagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan pelantikan, sekaligus bisa sambut Wakil Ketua dan Hakim Tinggi serta Ketua PA yang baru. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa 11 bulan yang lalu saya melantik Pak Waka di sini. Dan saya masih teringat waktu itu masih saya didampingi oleh almarhumah. Saya mohon doa restunya. Allahumma ighfir laha. Al-Fatihah. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya sedikit. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Waka tadi, kami sejak 77 sudah bersama dengan beliau. Kemudian sempat bertemu beberapa kali di Jakarta maupun di tempat lain. Sampai akhirnya tahun kemarin kita bersama-sama di sini, dan saya terus terang merasa kehilangan sosok yang saya anggap seperti profil tadi. Dari sejak kuliah memang beliau begitu low profile tapi cerdas. Jadi dari sejak kuliah berorganisasi sampai KKN sama-sama. Kami satu organisasi waktu berorganisasi. Di KKN saya ketua kelompoknya, beliau anggota saya. Jadi itulah perjalanan hidup sebagaimana katakan beliau tadi. Kalau Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, akan dipergilirkan kepada manusia. Saat ini kami bertemu, tahun kemarin 11 bulan bertemu, sekarang berpisah.
dalam tanda kutip, tidak mustahil satu saat beliau kembali ke sini tadi. Mudah-mudahan apa yang telah beliau torehkan di PT Gorontalo ini menjadi ibadah bagi beliau, dan saya menyampaikan selamat, dan insya Allah beliau ke depan peluang untuk menjadi KPTA besar sekali. Tahun depan banyak sekali yang pensiun, banyak. Tahun ini bahkan ada 3, Jakarta, Semarang, Jogja dan Semarang. Hanya saja Desember, tapi tahun ini. Tahun depan lebih banyak lagi, termasuk Manado. Kemudian kepada Bapak Wakil Ketua yang baru dan teman-teman yang lain, Bapak Ketua PA dan Hakim Tinggi, pada umumnya saya sudah kenal juga. Kalau saya lihat dengar dari Pak Wakar tadi yang baru, beliau senior dari saya. Dari sisi usia lebih senior sedikit, dari sisi hakim lebih senior 5 tahun. Kalau nggak salah 95 apa ya? 85, hakimnya 95. Saya tahun 2000. Jadi beliau lebih senior sebenarnya dari saya. Kemudian kita bertemu sama-sama hakim tinggi di Banjarmasin. Sama-sama hakim tinggi. Kemudian 2017 saya keluar ke Manado sebagai wakil, dan beliau tahun 2000 ke Pontianak, dan selanjutnya ke Surabaya tahun 2020. Kemudian bapak-bapak ketua PA hakim tinggi, Pak Masri, saya kira udah lama saya kenal beliau. Beliau juga masih muda, ke depan masih panjang. Harapan kita sampai ke Hakim Agung masih banyak peluang. Ya, tinggal bagaimana menata. Sebab jabatan itu melalui proses yang panjang. Ya, tidak cukup hanya dengan pintar saja. Tidak cukup hanya dengan detail yang banyak, belum cukup. Memerlukan pengalaman dan proses-proses yang harus dilalui. Ya, baik bersifat eksternal maupun internal di organisasi. Jadi kita berharap beliau dengan adanya bapak-bapak hakim tinggi, Bu Hakim Tinggi, PT Gorontalo ini semakin lebih baik. Kita sudah 11 bulan dengan Pak Waka mencoba ya, membenahi segala apa yang bisa kita perbuat menurut kacamata kami sebagai pimpinan, dibantu oleh teman-teman dan seluruh pejabat fungsional, hakim tinggi dan sebagainya. Alhamdulillah, orang yang sudah tahu PT Gorontalo, khususnya Pak Daud mungkin bisa melihat kasat mata sepanjang 11 bulan ini. Tanpa mengurangi dan menyatakan keadaan sebelumnya. Pertama saya masuk ke PT Gorontalo itu di loket PTSP itu tertulis loket A, loket B. Mohon maaf, ini bukan tanpa mengurangi artian dulu. Di command center tertulis teleconference, dan belum ada ruangan command center, masih ada di ruang rapat. Aula Pak Daud mungkin sudah pernah masuk. Nah, seperti itu. Jauh. Artinya dengan kebersamaan kita bisa. Itu kata kuncinya. Kebersamaan kita, semua sesuatu bisa kita lakukan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Hakim Tinggi yang baru, teman-teman Ketua PA yang baru, mari kita bersama-sama membangun lembaga ini. Mari kita bersama-sama bekerja untuk memajukan. Tahun kemarin kita sudah mengajukan WBPK, namun masih belum berhasil. Ya, kita sudah maksimal sesuai kemampuan yang ada. Dan tahun ini, alhamdulillah, semua PA nanti tanggal 23 besok dan tanggal 26
akan ada bimbingan ZI dari Badilak, tadi sudah saya share di grup ya. Dan kita diusulkan ke TPI, tim penilaian TPN ya, nasional, tim penilaian nasional, kita tetap diusulkan. Mudah-mudahan kita semua dapat meraihnya pada tahun ini, dan kepada PA Gorontalo dapat meraih BBM. Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Waka yang lama melalui kesempatan ini juga kami di samping menyampaikan terima kasih, saya atas nama pribadi dan rekan-rekan menyampaikan mohon maaf, khususnya saya yang kemarin telah memperkosa Bapak. Jadi sesuatu kadang-kadang tanpa perencanaan lebih berhasil ya. Tapi kalau kita bicara manajemen tidak mungkin berhasil tanpa perencanaan. Tapi dalam konteks lain bisa terjadi. Jadi hari Sabtu itu di lapangan tenis saya komen sama Bu Bana, Bu, coba dikoordinir besok Pak Waka kita larungkan ke laut. Saya bilang gimana caranya? Silakan koordinasi dengan teman-teman. Hanya saya ngomong begitu. Malamnya saya ke Pak Sekretaris, saya kebetulan di situ ada Bu Bana, ada beberapa tim tinggi, Pak Barak segala, Pak Mul. Besok gimana? Siap Pak. Siap. Oke, saya bilang. Singkatnya berangkatlah kita ke laut. Nah di sana ya seperti yang disampaikan tadi. Bahkan ada panitera PA pegang peluk tiang, lari kira-kira 1 kilo menghindar, tapi balik lagi peluk tiang, tidak bisa menghindar. Tetap kita larungkan ke laut. Pak Taufik ada ya? Mohon maaf Pak Taufik ya. Tadi Pak Taufik sudah peluk tiang, dikira nggak bisa diangkat, ternyata menyerah juga gitu. Menyerah juga. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, suasana kami di PTN ini sudah kita bangun sedemikian rupa, rasa kekeluargaan yang demikian tinggi. Ya, mudah-mudahan ke depan suasana seperti ini kami harapkan tetap kita lanjutkan dan semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita belum sholat zuhur juga, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik. Ya, masih banyak program-program yang belum kita lakukan di Pak Waka yang baru, termasuk diskusi hukum baru 2 kali kita lakukan. Ya, 1 tahun minimal 4 kali. Kemudian nanti ada juga program pengawasan, masih ada 1 kali lagi, ya, turun ke daerah yang kemarin sudah kita lakukan. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain, terutama zona integritas tadi. Ya, kita berikhtiar betul ya, mudah-mudahan tahun ini dengan masuknya Pak Waka yang baru, hakim tinggi yang baru dengan tenaga yang baru tentunya, inovasi-inovasi yang perlu kita bangun, pengalaman-pengalaman Pak Daud dulu di Gorontalo, ya Gorontalo meraih WIPK bisa ditularkan di PTA nanti. Pak Masri ya, dan teman-teman lain di Jawa Timur ini yang sudah WIPK, insya Allah kita akan bisa meraih tahun ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena masih ada acara lain, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Hakim Tinggi yang baru dan Ketua PA yang baru. Selamat bergabung di wilayah PTA Gorontalo ini. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan cenderamata dan ucapan terima kasih. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Haji Buhari SH MSI. Disilakan mengambil tempat.